Saya Adistila Rasati masih bersama Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, polisi menangkap pembunuh aktor laga Sandi Permana. Pelaku yang merupakan tetangga korban kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku Nanang Irawan alias Gimbal ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Karawang, Jawa Barat. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban. Barang bukti itu sebelumnya dibuang pelaku di dalam solokan. Pelaku kini ditahan di Polda Metro Jaya dan telah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sama dan informasi dari masyarakat, tadi hari ini Rabu tanggal 15 Januari pelaku saudara NI berhasil diamankan. Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penghinaan berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Sudah diperiksa, ada 7 orang saksi yang sudah diminta keterangan untuk klarifikasi. Aktor laga Sandi Permana tewas akibat ditusuk tetangganya sendiri. Sebelum meninggal, Sandi ditemukan warga dalam kondisi terluka di pinggir Jalan Cibarusa, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 12 Januari. Keterangan warga saat kejadian kondisi perumahan sedang sepi. Saat itu dengan kondisi terdapat luka tusuk di tubuhnya, Sandi menghampiri warga untuk meminta pertolongan. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa Sandi tak tertolong. Ngomong cuma ngucapin 3 kata Om Tantan minta tolong. Dia mau masuk kali udah bingung, jadi posisinya cuma berhentinya di pas kepala mobil. Nah habis itu dipanggil suami saya, baru dia ngikutin suami saya. Motor kesini, dari sini suami saya turun motor, dia naik di sini, dari sini tuh dia naik sendiri. Terus sampai situ kan udah gini loh, udah oleng, jatuh. Motornya sih nggak jatuh. Gitu ya Bu ya? Motornya nggak jatuh, yang jatuh korban sendiri. Hingga kini, kerabat dan artis rekan seprofesi Sandi Permana terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Istri Sandi berharap pelaku pembunuhan terhadap sang suami dapat diadili dengan hukuman yang setimpal. Ya harapannya ya, semoga bisa diadili ya dengan hukuman yang seberat-beratnya ya, setimpal ya gitu ya, karena dia udah menghilangkan nyawa suami saya. Maunya sih hukuman mati. Sempat kabur dan bersembunyi, pelaku pembunuhan terhadap Sandi Permana, Nanang Irawan atau Nanang Gimbal, ditangkap polisi. Untuk mengelabui polisi, pelaku sempat mengganti penampilan dengan memotong rambutnya. Selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti senjata tajam yang sempat dibuangnya pasca kejadian. Jadi yang bersangkutan, saudari LG ini kabur ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Karawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambutnya. Untuk barang bukti adalah 1 buah pisau ya, yang digunakan oleh pelaku ini. Ya. Pisaunya adalah pisau besi yang dimodifikasi. Hingga kini polisi telah memeriksa 7 orang sebagai saksi. Sementara pelaku Nanang Irawan kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Polisi masih memeriksa intensif terhadap tersangka guna mengetahui motif pembunuhan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkininya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Claudia Carla di Polda Metro Jaya. Selamat pagi Carla. Carla, seperti yang kita tahu kemarin tersangka ini sudah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk ditahan. Jadi sebenarnya apa motif pelaku yang merupakan tetangga korban ini membunuh Sandi Permana, Carla? Ya, Desi dan juga saudara, hingga saat ini memang polisi belum mengungkapkan apa yang menjadi motif pelaku membunuh Sandi Permana ini. Namun memang untuk motif pelaku ini rencananya akan dirilis oleh
polisi pada saat konferensi pers nanti yang akan diadakan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang akan juga dilakukan secara bersama oleh Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Bekasi. Namun jika melihat sebelumnya saya juga sempat bertemu dengan pihak keluarga dan juga sempat berbincang terkait dengan apa yang diduga menjadi motif dari pembunuhan ini. Memang dari pihak keluarga ini menyampaikan sempat ada terlibat percecokan antara Sandi Permana ini dengan tersangka pelaku pembunuhan dalam forum RT yang berlangsung sekitar pada bulan Oktober lalu. Nah, terkait dengan hal ini juga memang telah dilakukan prarekonstruksi pada semalam dan dari prarekonstruksi itu telah dilakukan 12 adegan dan juga terdapat hal-hal yang dapat diketahui dari prarekonstruksi tersebut, diantaranya adalah ternyata penusukan ini dilakukan ke Sandi Permana yang saat itu mengendarai motor listrik dan ini sejalan dengan keterangan dari ketua RT setempat yang mengatakan ketika ditemukan di TKP, ketika melihat di TKP tersebut ada motor listrik. Nah ini ternyata juga diketahui pasca dilakukannya prarekonstruksi semalam. Lalu kemudian dari prarekonstruksi tersebut juga diketahui bahwa Sandi sempat menepis tangan dari Nanang Irawan. Lalu kemudian ia jatuh tersungkur dan juga bersimbah darah di lokasi TKP penusukan itu yang tidak jauh dari lokasi rumah pelaku tersebut. Nah, ketika jatuh tersungkur ini memang dia sempat kemudian datang untuk meminta pertolongan kepada tetangga, lalu kemudian pada tetangga pertama ini ia tidak mendapatkan jawaban, namun tetangga seberangnya ini lalu yang kemudian memberikan info dan mengidentifikasi pertama kali Nanang ini dalam keadaan meminta tolong, lalu kemudian dibantu dilarikan ke rumah sakit. Dan untuk pelaku proses sendiri ini pemeriksaan memang sudah terhadap ditangkap pada tersangka hari kemarin, yang kita tahu adalah Nanang Irawan yang merupakan juga tetangga dari korban Sandi Permana ini, sebenarnya siapa saja yang sudah diperiksa dan dari hasil pemeriksaan saksi ini seperti apa selanjutnya? Memang hingga kini masih belum ada info juga terkait dengan siapa saja saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan memang dari pihak kepolisian hari ini akan mengungkapkan segala rincian terkait dengan motif dan juga siapa saja saksi yang telah diperiksa dan juga keterangan yang telah didapatkan dari pelaku pada konferensi pers yang nantinya akan dilakukan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat nanti. Namun memang sudah ada fakta-fakta juga yang kami ketahui sebelumnya terkait dengan penangkapan ini. Memang telah ditangkap pada kemarin, kemudian telah melakukan pemotongan rambut agar untuk mengelabui polisi, kemudian juga telah melakukan perjalanan atau kabur dari Cibarusa menuju Karawang, Jawa Barat, itu yang jauhnya sekitar 40 km dengan cara menumpang dari kendaraan menuju kendaraan lainnya. Demikian Adisti. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangan terkini dari polisi yang informasinya pada jam 10.30 waktu Indonesia Barat siang nanti akan menggelar konferensi pers terkait dengan pengungkapan motif dari tersangka Nanang Irawan ini melakukan pembunuhan terhadap aktor laga Sandi Permana. Terima kasih informasi jurnalis Kompas TV Claudia Karla melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.